untuk pemirsa sekalian mungkin yang memiliki komunitas kesenian atau komunitas sosial budaya juga, nanti bisa bergabung juga dengan Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Kita bersama-sama untuk membangun Bali yang lebih baik tentunya ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya takut untuk mengajukan pendapat, untuk mencari bantuan. Kita saling bersama-sama, saling support, saling bantu untuk memajukan dan melestarikan budaya Bali ya tentunya. Yang kita jaga di Bali ini taksu. Itu yang tidak bisa dibeli. Tarian mungkin bisa dikomersilkan, tapi taksunya orang ini tidak bisa dikomersilkan. Iya, benar sekali. Karena itu masing-masing pribadi. Itu yang tidak bisa. Bali ini taksunya. Kenapa Bali ini dikenal di luar negeri? Ya, taksunya ini indah, halanya tidak bisa dibandingkan oleh yang luar. Biarpun di sana ada yang bagus, tapi di sini lain lagi. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Jarak Podcast. Pada kali ini saya Ayu Amalia sudah bersama narasumber kita dari Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Selamat siang. Selamat siang. Baik, dari Bapak Putu Gede Sunaka selaku Humas, ada Bli Dimas Bayu Nugraha selaku Sekretaris, dan juga Bapak Wayan Agus Surya selaku Bendahara. Nah pemirsa, sebelumnya saya sapa dulu seluruh pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama pengurus dari Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Nah, untuk yayasan ini bergerak dalam bidang sosial dan budaya nih. Iya, betul. Sosial dan budaya khususnya dalam kesenian Bali. Ya. Nah, kalau boleh kita bahas sedikit kenapa bisa didirikan yayasan ini? Mungkin bisa dijawab oleh Bli Dimas atau Bapak Surya. Yang tambahkan di sini. Baik. Kita di sini Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali, kita tidak hanya di sosial budaya, lebih lengkapnya sosial, seni dan budaya. Baik. Juga ada untuk sosialnya lebih di kemanusiaannya. Awal kita berdiri di sini sebenarnya kita dulu adalah suatu komunitas seni. Komunitas seni ini adalah anak-anak remaja waktu itu sebelum COVID, dan of course semuanya ada belajar dari rumah, ada yang tidak bekerja. Nah di sini kita tampung di komunitas ini. Awalnya kita senang, sekedemen lah dalam arti Balinya, sekedemen kita menjalankan sesuatu aksi kemanusiaan di mana kita ada melestarikan seni ini, anak-anak muda ini untuk bergerak dalam hal bidang positif dan kreatif. Baik. Nah di situ kita jalan setelah berapa bulan, hanya Tiang diundang ke Jarak Podcast juga sebelumnya untuk menceritakan komunitas ini, dan terus ketemu oleh Bapak Putu STA selaku CEO Jarak Media. Baik. Nah, di sana kita panjang lebar bercerita, dan Pak Putu juga akhirnya menyuruh untuk membuat Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Baik. Nah untuk daerah awal didirikan yayasan ini di daerah mana Pak? Untuk daerah kita home base kita ada di Bongkase, Tegal Kuning, dalam tahap pendirian untuk gedung dan kantornya. Baik. Untuk sekretariat kita sedang mendirikan di daerah Sempidi. Gede untuk berarti Bandung. Untuk yayasan ini sendiri menaungi seluruh komunitas yang ada di Provinsi Bali. Betul sekali. Kita di sini ada komunitas itu kan tidak ada izinnya, cuman legalitas. Nah, itu kita angkat mereka, kita bawa mereka untuk lebih melestarikan dan mencintai seni itu. Nah, ada sanggar mereka kan menciptakan seniman, istilahnya ada latihan tari, latihan tabuh. Nah, di sini kita sebagai yayasannya untuk mengembangkan lebih lagi. Kalau emang bisa ke nasional ya syukur. Begitu. Nah, untuk yayasan ini sendiri sudah berdiri dari tahun berapa, Pak
Bapak Surya? Untuk yayasan kita baru kita berdiri di 11 Mei 2022. Berarti masih baru ya Pak Masih Surya? baru sekali. Tapi sudah bisa merangkul banyak komunitas yang ada di Provinsi Bali. Betul. Dan untuk saat ini sudah ada berapa komunitas yang sudah bersama-sama bergabung di Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali ini? Komunitas yang ada dari Yayasan Jarak Balinya itu kurang lebih sekitar 15 komunitas. 15. Iya. Sudah banyak ya Kak Udah Dimas? lumayan Kak. Baik. Dari ada komunitas kayak yang tadi dijelaskan sama Bligos, ada komunitas Kedemen. Iya. Ada juga sanggar, beberapa sanggar yang ikut kita. Ada yang fokus ke tari, ada yang fokus ke tabuh, yang seperti itu. Jadi kita mengkolaborasikan dari komunitas A yang suka sama tabuh atau yang fokus ke tabuh, Iya. kita fokuskan dia ke tabuh. Baik. Untuk ke tari kita fokuskan ke komunitas tari. Baik, sudah ini ya, berarti teratur dan Iya. kita bisa bersama-sama membantu untuk pementasannya, Iya, seperti itu ya beli Dimas. Yang bikin kita cepat berkembang kan juga karena pengalaman dari semua pengurus yang sudah pernah ada di beberapa komunitas juga. Baik, berarti dari pengurusnya sendiri adalah seniman juga ya, Iya, beli Dimas ya. betul. Baik, seniman dan tentunya sangat mempermudah nanti ya untuk dari komunitas-komunitas ini untuk nanti bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Betul. Berarti tujuannya ini untuk melestarikan kesenian dan budaya Bali ya, Iya, beli Dimas ya. tepat sekali. Tujuan Juga saya tambahkan sedikit Baik. di sini juga ada UMKM. UMKM. Seperti seniman itu tidak hanya dia menari saja. Baik. Cuma ada juga pembuat kerajinan, pembuat topeng, pembuat pakaian. Itu kan ya pakaian Bali kan identik ya. Iya. Nah, itu juga kita rangkul. Baik. Kita rangkul misalnya kita ada event nih, kita pasti perlu kan saling Baik. membutuhkan. Oke, kita angkat dia. Misalnya ada bantuan dari pemerintah atau bantuan dari sponsor, kita limpahkan ke sana. Jadi Seperti itu. bisa berkolaborasi Iya, secara iya, langsung betul. antara dari seniman, dari pembuat kostumnya Ya, juga, ada semuanya, penabuh, penari semuanya ya. Juga ada di sini juga kita baru merencanakan untuk mudah-mudahan tahun depan disetujui, kita mau mengajukan yoga untuk anak-anak dari SMP dan SMA karena di Indonesia ya utamanya kan tidak boleh sekarang gojlok-gojlokan itu Iya. orientasi siswa. Nah, orientasi siswa itu kan pengenalan sekolah. Nah, setelah mereka pengenalan sekolah itu kita mau ajukan yoga. Sebenarnya istilahnya itu juga dampak positifnya banyak untuk mengurangi emosi, rileks dalam tubuh. Nah, itu kita sudah lakukan di beberapa sekolah, beberapa tempat dengan bantuan juga dari anak-anak dari IHDN. Iya, UKN. UAN. Sekarang. Mereka untuk pendanaan sekarang masih patungan. Baik. Itu. Iya. Nah, untuk pendanaan masih patungan. Dan untuk selama ini kegiatan operasional dari Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali ini sejauh ini dibiayai oleh siapa nih, Bapak? Boleh diceritakan sumber dananya? Untuk sekarang kita masih disupport sama Pak Putu. Pak Putu. Pak Putu juga selaku Dewan Pembina Baik. dari Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Kita ada ketuanya Pak Made Wartana. Kebetulan berhalangan hadir ya. Hadir. Ini, yang selaku bendahara, Dimas selaku sekretaris, Bapak juga mewakili humas. Humas. Kita ada tiga humas sebenarnya. Dari seniman, terus dari bukan dari apa namanya itu untuk urusan ke dinas. Karena kan kita perlu sosialisasi. administrasi. Iya, sosialisasi dalam artian di Bali ini kan ada beberapa desa dan Inongi beberapa banjar. Iya. Nah, kita perlu orang yang seperti itu dan juga ada hukum dalam artian untuk urusan apa namanya administrasi kehukuman, Iya. legalitas, apa boleh kita izin seperti itu. Nah, itu kita ada itu humasnya. Terus di bawah itu kita ada divisi. Kita ada divisi, tiga divisi ini dibagi menjadi satu divisi kesenian. Ya, mereka inilah yang mengolah seniman-seniman dan komunitas-komunitas yang ada di bawah. Nah, gitu. Baik. Kita dari pusat mensupport apa kegiatan mereka ajukan karena yang melihat di Bali ini banyak mungkin sanggar yang agak susah mengajukan kemana. Baik. Nah, itu yang kita bantu. Baik. Kemudian dia bingung siapa nih? Oh ini ada nih. Kadang nggak di approve atau susah deh. Nah itu yang kita bantu. Terus kedua kita ada divisi sosial. Nah, divisi sosial ini kita juga akan bekerja sama dengan gerakan-gerakan yang ada di Bali.
Contohnya seperti gerakan komunitas sampah plastik. Sampah plastik. Iya, itu kita sudah berbicara juga, mudah-mudahan untuk tahun ini kita dilibatkan juga. Baik. Terus ada juga gerakan bantuan, kita masih ngelobi sih sama mereka untuk bekerja sama dalam hal mensupport mereka. Terus yang ketiga kita ada divisi media. Nah, divisi media ini juga bekerjasama dengan Jarak tentunya. Baik. Sebagai medianya, partnernya seperti itu. Nah, untuk dari Yayasan Arsa Wiguna sendiri, berarti ini sudah terbiasa untuk ngayah ke acara-acara tertentu atau bagaimana untuk sistem? Kalau kita disebut di sini ngayah, untuk Balinya. Iya. Tapi di sini kita sebutnya sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat. Nah, karena di Bali ini kan satu desa itu bisa dinaungi 10 banjar, baik, bisa banyak banjar. Nah, di situ kita sosialisasi. Sama seperti kemarin dari bulan Mei, Juni sampai Agustus kita sosialisasi ke Tabanan, Badung tentunya pasti, Badung. Terus ada ke Bangli juga kita sosialisasi, mengenalkan kegiatan kita, mengenalkan nama kita, dan tentunya mengenalkan Jarak Media sebagai media partner kita. Di sana kan juga bisa mengangkat apa sih yang ada di desa tersebut, iya, apa sih yang ada di Banjar tersebut, misalnya dari segi pariwisata, sektor ekonomi apa yang bisa diangkat. Nah, itu yang kita support di sana. Baik. Kita selain mengangkat apa yang ada di desa atau Banjar tersebut, otomatis kita juga bisa mensupport apa yang menjadi kekurangan di sana. Baik. Saling melengkapi dan membantu. Ya. Nah, untuk kegiatan sendiri, apakah dari Yayasan Arsa Wiguna ini ada kegiatan rutin atau ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan? Untuk kegiatan rutin kita untuk tahun depan kita sedang membuat. Sudah mulai menggarap. Sudah menggarap lagi. Untuk kegiatan bulan ini emang kita masih untuk bersosialisasi. Baik. Untuk rutinnya, karena juga dana kita masih patungan, belum, sponsor juga mungkin belum ada. Ada sih beberapa yang mensupport kita, ibu yang selama ini terus membantu kami di yayasan. Itu mungkin ibu juga tidak mau disebutkan namanya, tapi beliau selalu ada. Iya, selalu ada. Apapun kita perlu, kita telepon, pasti beliau bantu. Baik. Karena selama COVID ini kita juga ada kegiatan bagi-bagi nasi daerah Badung, Denpasar, kita sudah jalankan. Tentunya kita upload ke media sosial, bukan untuk pencitraan atau apa, sebagai media dokumentasi kita juga. Karena kalau sekarang kalau hanya di paper aja mungkin orang tidak akan percaya, tapi kita upload, mengelola juga media sosial secara baik dari YouTube, Instagram, Facebook, dan fanpage kita juga sudah ada. Baik, luar biasa pemirsa. Nah, untuk pemirsa sekalian mungkin yang memiliki komunitas kesenian atau komunitas sosial budaya juga, nanti bisa bergabung juga dengan Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Kita bersama-sama untuk membangun Bali yang lebih baik tentunya ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya takut untuk mengajukan pendapat, untuk mencari bantuan. Kita saling bersama-sama, saling support, saling bantu untuk memajukan dan melestarikan budaya Bali ya tentunya. Nah, untuk selanjutnya dari bapak-bapak sekalian, apakah ada harapan untuk kedepannya dari Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali ini? Dari Bapak Humas, Bapak Putu Gede Sunaka, silakan untuk harapannya. Begini, terima kasih atas waktunya. Baik. Pertama sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang ini untuk mempromosikan bahwa kita di yayasan ini bergerak di bidang sosial budaya. Nah, untuk kedepannya, kita bagaimana ya? Tadi ada rangkulan-rangkulan kaitan-kaitan kita dari komunitas, dari dari sanggar. Baik. Bahkan sekarang yang pernah kita lakukan yang jangan segan-segan untuk masyarakat seluruh Bali. Baik. Nah, kami siap untuk membantu bila ada upacara-upacara yang menyangkut atau yang memerlukan topeng wali.
Baik, Topeng Nah, Wali. karena Itu. saya tambahkan sedikit di sini kan masyarakat kadang-kadang takut untuk biayanya besar. Biaya besar, Seperti itu. itu banyak kejadian betul. Kadang kita upah ini padahal karya itu kan perlu seperti Iya. itu sebenarnya. Kadang takut mereka, tidak usah takut. Kita bisa bantu. Gitu. Kita pun juga di sini tidak mematok harga. Sekian enggak. Kita ikhlas karena dalam tujuan Ngayah itu kan Ngayah untuk membuat tabungan di atas. Baik. Nah, Tabungan kita di bicara atas. hanya duniawi aja, tapi alam di sana juga skalanya biasa imbang seperti Baik. itu. Ya, dan satu lagi tambahan dari saya yang menurut Bapak tadi dan rentetan karya yang dibilang sama Pak Agusnya, memang ada step by step kayak misalkan yang kita ambil dari Niste, Madio dan Utamo. Ya, Paling enggak kita bisa membantu mereka sampai di Madio. baik. Ya, seperti ada karya dan lain-lain. Mereka yang biasanya kekurangan dana itu mencari alternatif dengan cara mendak tirta, kalau bahasa Balinya mendak tirta ke Pura Dalam Sidokaryo untuk di Topeng Wali. Ya. Paling enggak mereka bisa mendatangkan menghadirkan Topeng Wali di karya mereka Baik. dengan dana yang minim seperti Baik. itu. Soalnya kita juga sudah menjalankan seperti ini. Kayak Bender kita punya, Bender wayang kita Bender punya. wayang komunitas itu di sana juga kita emang nggak pernah budget atau Iya, apapun. betul. Karena Nika pun sudah disupport juga dari Bendernya juga disupport. Ya. Kalau kita udah disupport, kita nggak beli sendiri, kenapa nggak kita bantu kan? Iya. Gitu. Betul. Haruslah kita bantu sedikit tidaknya. Gitu. Kalau emang ada dari pihak acara, ya kita terima. Baik. Kita juga nggak memungkiri orang kan perlu uang Iya, kan. benar Ya, sekali. Kita kan nggak harus matok sekian. Iya. Oleh karena apa? Yang kita jaga di Bali ini taksu. Taksu. Itu yang nggak bisa dibeli. Tarian mungkin bisa dikomersilkan, tapi taksunya orang ini nggak bisa dikomersilkan. Iya, benar sekali, Karena Bapak. itu masing-masing pribadi. Itu yang nggak bisa. Bali ini taksunya. Kenapa Bali ini dikenal di luar negeri? Ya, karena Taksunya Taksu. ini nggak indah, halanya nggak bisa Iya. dibandingkan oleh yang luar. Biarpun di sana ada yang bagus, tapi di sini lain lagi gitu loh. Baik. Auranya mungkin, nah itu yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Iya, nah berarti kita tekankan di sini kepada pemirsa semua yang sudah menyaksikan podcast kita bahwa nanti kalau masyarakat Bali khususnya yang mengadakan upacara-upacara tertentu yang membutuhkan tarian topeng wali Betul. ataupun gender dan lain-lainnya, jangan segan, jangan ragu untuk menghubungi Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali karena kita akan sama-sama terjun untuk ngayah membantu tentunya untuk upacara tersebut agar berjalan lancar tentunya sesuai harapan kita bersama. Baik, untuk Bapak Putu Gede Sunaka bisa dilanjutkan lagi untuk harapannya. Dari saya cuma segitu dulu karena sudah banyak dari Baik. tadi. Tujuan yayasan ini sudah tahu semua dari masyarakat bahwa biar tahu semua masyarakat bahwa kita mendirikan yayasan bukan cuma karena senang, bukan. Baik. Karena ingin nganyah gitu Ingin istilahnya. nganyah. Jangan ragu-ragu untuk istilahnya nguleman. Baik. Memberitahu itu kalau ya itu uleman gitu. Itu gininya. Bahkan kami sudah melaksanakan itu seperti di Basake sudah pernah. Baik. Kemarin di Batur juga. Itu sampai ke Sidokaryonya Baik. sampai selesai dari apa namanya itu dari premonnya. Nah, bahkan di rumah saya sendiri waktu ini baru-baru ini ada Macaru. Nah, itu juga kami panggil yayasan dan jangan segan-segan dan jangan memikirkan bahwa kita punya budget dan lain sebagainya, tidak Baik. ada istilah itu. Berapapun bagaimanapun kita prinsipnya adalah nganyah. Baik. Itu aja gininya. Baik. Yang Baik, terima dari kasih segitu dulu. Bapak Ya. Gede. Dan untuk selanjutnya, apakah ada pesan kepada seluruh masyarakat khususnya di bidang kesenian dan mungkin UMKM juga, silahkan. Dari pesan saya mungkin yang pertama saya tekankan yang satu lagi, ini bukan cuma untuk masyarakat Bali, Baik. ini khususnya untuk agama Hindu yang ada di Indonesia. Baik. Gitu, guys. Karena yang saya baru ingat terbersit, nggak pura besar itu bukan cuma ada di Bali. Iya, benar sekali. Di luar Bali pun banyak. Ketika ada nanti dari masyarakat luas, khususnya di Indonesia dulu, nah, nanti kalau mungkin keluar beda lagi ceritanya. Kalau di Indonesia dulu ketika mau mengajak Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali untuk ngayah di luar daerah Bali, kami paling enggak untuk didanai dari transportasinya aja. Baik. Untuk ke sana. Itu kan juga butuh duit ke sana Kak ya, butuh uang dan lumayan juga uangnya di sana. Transportasi Transportasi. dan tempat untuk
beristirahat. Baik. Tempat beristirahat nggak perlu kita harus di hotel, nggak Iya. perlu di pura pun juga bisa Iya. gitu. Nah, dan satu lagi pesannya, ayo lestarikan budaya Bali yang karena inilah kita gitu. Yang bikin Bali rame dari pariwisata dan lain-lain, bukan cuma dari alamnya, bukan dari cuma dari pantainya, tapi kita punya kesenian di sini yang bisa menarik minat dari masyarakat luar, Baik. pariwisata utamanya. Itu aja sih dari saya. Bagi yang ingin mengembangkan seni budaya khususnya di tari dan tabuh, jangan pernah berpikir seperti bahasa-bahasa orang luar, untuk apa belajar tari, untuk apa belajar tabuh. Ya, Kita lestarikan bareng-bareng. baik. Seperti itu. Baik. Mungkin dari Bapak Surya, Kalau Bapak Gede. Gigang sih simpel aja, bikin hidupmu berguna. Berguna. Karena seperti Pak Putu juga selaku Dewan Pembina, beliau dari dulu sudah terjun di bidang banyak hal politik semuanya. Nah sekarang beliau sudah di Bali, beliau pun juga memiliki hal yang positif, yaitu Baik. membuat sesuatu yang berguna bagi semua orang dan bagi dirinya gitu. Baik. Dengan cara mungkin yang beliau bisa membentuk sesuatu organisasi peduli dengan masyarakat. Itu aja sih menurut yang Baik. untuk pesan. Iya. Buatlah hidupmu Berguna. Berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berguna untuk seluruh masyarakat, seluruh makhluk di bumi ini Betul. tentunya. Baik, terima kasih Bapak Gede, Beli Bayu, Beli Dimas Bayu, dan juga Bapak Agus Surya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Jarak Podcast untuk berbincang-bincang. Kita sudah membahas mengenai Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali yang mempunyai tujuan yang sangat positif untuk kita semua, khususnya agama Hindu di Bali. Bagaimana kita kedepannya untuk melestarikan dan selalu menjaga adat dan tradisi dari Pulau Bali tentunya. Nah, untuk itu sekali lagi untuk para pemirsa sekalian yang mungkin memiliki sanggar atau komunitas seni dan juga UMKM maupun sosial juga ya, Iya. bisa bergabung bersama kami di Yayasan Arsa Wiguna bisa Jarak juga Bali. cek di IG Di kita, Instagram, Baik. bisa di ada DM. Yayasan AWJ Bali, Baik. dan Facebook kita ada di Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Baik. Terus YouTube kita sedang dalam Proses. proses itu Baik. AWJ Official. Baik, nanti AWJ kami akan cantumkan juga ya Siap, dalam ya. ini caption di YouTube kami di Jarak Podcast. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede, Kak Dimas dan Bapak Agus Surya atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Terima kasih semoga juga. kedepannya selalu jaya untuk Yayasan Arsa Siap, Wiguna siap, Jarak siap. Bali. Siap. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini bersama Yayasan Arsa Wiguna Jarak Bali. Untuk itu, untuk podcast pada kali ini saya tutup dan saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.